Tunggun dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di Waduk Dharma pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana jadwal Pansus 11 dalam penyusunan rancangan peraturan daerah penggunaan sumber daya air permukaan Pansus 11 DPD Provinsi Jawa Barat pada hari ini berkunjung ke lokasi yang pertama adalah ke Waduk Dharma, yang kedua adalah nanti ke Cipager, dan selanjutnya akan ada pembahasan di UPTD PSDA Cimanuk Sanggaru. Pada agenda yang pertama ini mungkin nanti akan ada sedikit paparan dari UPTD Cimanuk, selanjutnya dari pengelola bendungan dari BPWS, dan terakhir dari PT Jaswita terkait dengan pengelolaan objek wisata Waduk Dharma. Selanjutnya untuk mengawali acara ini kami mohon perkenan dari Bapak Ketua Pansus untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Waktu dan tempat bersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan dari Pansus 11 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati tentu Sahibul Hajat, ini Bapak Tunggun Esa, yang Direktur PT Jaswita, kemudian Bapak Lowi, kemudian Bapak Bani Asih, serta sudah biasa mendampingi kita Bapak Gumilang, serta bapak-bapak yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim. Mohon izin dalam rangka ingin menyempurnakan tentang penyusunan Ranperda tentang penggunaan sumber daya air permukaan, maka kami dari Pansus 11 tentu ingin mendengarkan paparan-paparan yang berkaitan dengan sumber daya air permukaan. Sebagai pengantar mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti sambil kita berdiskusi. Selanjutnya saya rapat ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang selanjutnya saya serahkan ke Bapak, siapa yang lebih dulu, mungkin dari Bapak Jaswita ya mungkin. Oh, dari, baik, terima kasih. Terima kasih, izin pimpinan. Yang saya hormati Pak Ketua Pansus dan beserta anggota Pansus yang berkenan hadir di lokasi kawasan wisata Waduk Dharma pada hari ini. Kepala Bidang SS Sistem Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktur Jaswita, dan Bapak Kepala BPD Pengelola Bendungan Dharma Dodo, dan juga para hadirin sekalian. Mohon izin saya menyampaikan secara singkat profil mungkin terkait dengan pemanfaatan air permukaan yang selama ini dikelola di wilayah UPTD PSDA oleh Sungai Cimanuk Sanggaru. Nah, jadi mungkin untuk seperti yang mungkin sudah di beberapa kali disampaikan di UPTD lain, ini kita juga ada pengelolaan karena di UPTD Cimanuk Sanggaru ini merupakan wilayah sungai kewenangan pusat, jadi izin pengambilan air permukaan atau surat izin pengambilan SIPA ini dikeluarkan oleh Kementerian dalam hal ini BPWS Cimanuk Sanggaru. Dan kami di UPTD ini berperan dalam penentuan
nilai perolehan airnya Pak, berdasarkan data berapa sebenarnya air yang dimanfaatkan oleh si pemanfaat atau si pemilik izin pemanfaatan air permukaan ini gitu. Nah, kalau kita lihat ini di wilayah lokasi kerja kami ini meliputi Kabupaten Garut, Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kanayu. Jadi lumayan luas juga Pak, luasnya sekitar 7.400 km persegi. Dan ini seluruh dengan Jawa Tengah juga, 93%-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, kalau kita lihat data yang saat ini tercatat, sampai saat ini tercatat perusahaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, ini kita ada 40 perusahaan Pak, dengan jumlah intake sekitar 100 titik pengambilan. Gitu. Jadi karena ada beberapa perusahaan yang memiliki beberapa intake pengambilan seperti PDAM, itu rata-rata biasanya juga lebih dari 1 atau bahkan 5 titik pengambilan untuk pemanfaatan airnya. Ini kalau kita lihat di Cirebon ini ada 10 intake dengan 5 perusahaan, di Indramayu sendiri 8 perusahaan dan 20 intake, Majalengka ada 7 perusahaan pemanfaat dengan 11 intake. Yang paling banyak memang di Kabupaten Kuningan, ini ada 12 perusahaan pemanfaatan dengan 35 intake begitu. Dan juga Sumedang ada 2 perusahaan 14 intake, ini rata-rata memang untuk PDAM, dan Garut 6 perusahaan dengan 17 intake. Ini alhamdulillah rata-rata memang dari 107 intake ini ada 100 yang masih berlaku surat izin pemanfaatan airnya, yang sedang proses daftar ulang ada 3 dan belum ini ada 3. Nah, mungkin ini juga salah satu yang menjadi kendala kami juga Pak di lapangan terkait dengan perizinan yang ada di wilayah kehutanan gitu. Yang di wilayah kehutanan, karena untuk sumber air yang berada di wilayah kehutanan itu mereka memiliki undang-undangnya sendiri terkait pemanfaatan air. Jadi kalau untuk yang di luar wilayah kehutanan, kita mengacu ke Undang-Undang Sumber Daya Air dengan izin yang dikeluarkan oleh BBWS, oleh Kementerian PUPR. Sementara untuk sumber air yang berada di wilayah kehutanan atau hutan lindung itu pengelolaannya atau dan perizinannya itu dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Nah, kita kadang hilang kontak begitu Pak untuk data-data yang ada di pemanfaatannya di wilayah kehutanan, dan itu mereka juga retribusinya ditarik langsung oleh kehutanan, jadi tidak masuk ke pajak daerah kita gitu, untuk sumber air yang dikelola oleh, yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Itu mungkin salah satu kendala juga yang kami hadapi, karena ada perbedaan persepsi juga, karena masing-masing ada undang-undang yang mengaturnya, undang-undang kehutanan dan undang-undang sumber daya air begitu. Itu yang kemarin sempat ramai itu juga Pak, yang Cikalahan. Kalau Cikalahan memang sifatnya dari kementerian gitu. Cuma di atasnya, di hulunya Gunung Ciremai itu di wilayah TMPC itu banyak pemanfaat yang izinnya langsung ke Kementerian Kehutanan gitu, dan kita udah nggak ada data berapa sebenarnya air yang mereka ambil, dan potensi pajaknya juga nggak masuk, memang tidak masuk ke provinsi, tapi langsung diambil oleh
kementerian gitu. Iya Pak, karena perbedaan ada 2 undang-undang itu. Ya. Nah ini untuk Waduk Dharma sendiri mungkin nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh Pak Dodo sebagai unit pengelola bendungan Waduk Dharma dari BBWS Cimanuk Sanggaru. Jadi sebagai gambaran ini untuk Waduk Dharma sendiri pemanfaatannya untuk irigasi, air baku, perikanan dan pariwisata. Gitu. Nah ini terkait dengan pemanfaatan air permukaan yang juga selain untuk dimanfaatkan airnya, kawasan perairannya juga dimanfaatkan untuk wisata dan keramba jaring apung gitu. Yang walaupun memang sudah coba kita batasi, tapi tetap di lapangan tetap ada aja pertumbuhannya pada dunia. Nah ini untuk di Waduk Dharma sendiri pemanfaatannya oleh PDAM Tirta Kemuni Kabupaten Kuningan itu ada 9 ITE. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran umum. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait pemanfaatan air permukaan di Resolusi Sanggaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia Tim Pansus 9 dan 11 yang dari DPRD Provinsi Jawa Barat serta rombongan, kemudian rekan-rekan dari Dinas SDA Jawa Barat, serta pengelola objek wisata Waduk Dharma yang juga saya hormati, serta rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izin untuk mukadimah, saya meneruskan saja ikut dari yang pertama tadi paparan. Berikutnya saya langsung saja ke paparan yang ingin kami sampaikan, Pak. Pertama, perkenalkan, nama saya Dodo Wardoyo, Pak. Kebetulan saya adalah staf dari BBS Cimanuk Sanggaru selaku Kepala Unit Pengelola Bendungan Dharma, Bendungan Kuningan, dan Bendungan Malahayu yang bertugas. Pada kesempatan kali ini kami mengelola 3 bendungan, ya, khususnya saya sendiri dan yang lainnya terbagi di beberapa bendungan yang ada di wilayah kami di Cimanuk Sanggaru. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dengan adanya kunjungan bapak-bapak ke sini. Seyogianya tujuan bapak-bapak berkunjung ke Dinas Sumber Daya Air karena kami di sini yang mengelola bendungan secara peraturannya. Jadi sedikit kami lebih banyak kondisi dalam pengelolaan bendungan Dharma di Waduk Dharma ini. Baik, sedikit kami berikan gambaran umum wilayah Sungai Cimanuk Sanggaru. Ini kewenangan kami berdasarkan dalam PUPR nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi atau utama dalam hal unit pelaksana teknis. Jadi kalau melihat 2008-2009 ke belakang, Bendungan Dharma ini dikelola oleh provinsi Bapak melalui Dinas Sumber Daya Air. Kalau dulu disebutnya Balai PSDA. Wilayah sungainya Cimanuk Sanggaru. Dan mulai 2008-2009 efektif beralih ke kami karena adanya Permen 37 2010 tentang kewenangan layanan irigasi di atas 6.000 hektar. Jadi kewenangan yang dari kami di BBS Cimanuk Sanggaru. Ini wilayah kerjanya dalam tugas pelaksanaan pengelolaan sumber daya air kami di wilayah sungai, yaitu perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi pemeliharaan dan juga pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Kami ada di wilayah Kabupaten Indramayu, Cirebon Kota, Kabupaten, Medang, Majalengka, Kuningan, dan juga sampai ke sebagian wilayah Brebes bagian timur. Ini gambaran umum terkait masalah jaringan sungai, di mana kita ada di Waduk Dharma untuk sungai induknya yaitu Sungai Cisanggaru, dan paling barat di sana ada Bendungan Cipanas yang baru di Sumedang mengairi area irigasi yang ada di Indramayu, dan untuk Dharma ini kita mengairi di Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Kemudian sedikit informasi untuk data umumnya. Yang pertama, data teknis saat ini Bendungan Dharma ini memiliki
volume air normal di 32.014. Dulunya didesainnya di 40 juta. Jadi memang sudah ada penurunan dengan berjalannya umur daripada layanan bendungan dan ini. Salam, mangga Pak. Kemudian untuk pemanfaatan, hasil dari update surat izin pemanfaatan untuk PDAM atau sekarang PAM ya Kabupaten Kuningan di 135 liter per detik, sebelumnya di 80 liter per detik. Untuk irigasi kami di Kuningan dan Cirebon ada di 12,7 hektar, kemudian berikutnya pengendalian. Dan ini ada beberapa kegiatan, kita sudah melakukan studi pemeriksaan dasar bendungan, kemudian DED juga sudah, remedial bendungan sudah, pemutahiran RTD, ini rencana tindak darurat, jadi ini dibuat dokumen wajib bagi pengelola bendungan, apabila terjadi bencana kerubuhan bendungan, maka di dokumen ini sudah diatur tata cara SOP dalam hal penanganannya. Kemudian yang lagi ramai juga sampai dengan saat ini dari 2017 yaitu kajian keramba jaring apung. Dari 2017 kita sudah melakukan kajian dengan hasil sebetulnya zero, tidak boleh ada keramba. Namun dalam hal pendekatannya kita dilakukan updating daripada inventarisasi, kemudian pencegahan dan kesepakatan sehingga muncul komitmen kerjasama bermitra waktu itu Pak antara kami dengan stakeholder terkait di sini dan 303 pemilik KJA waktu itu. Jadi sepakat akan ada pengurangan sampai di batasan 1.500 sampai 2.000, tapi itu tidak terlaksana Pak. Kajian sudah, pembentukan perbuk juga sudah, tapi KJA malah pertama sekarang sekitar hampir 6.000. Ini menjadi perhatian khusus Pak. Kemudian untuk berikutnya dalam hal pengelolaan bendungan kita juga melakukan kegiatan kajian AKNOM, pemeriksaan besar. Terakhir kami melakukan kegiatan pemeriksaan besar di tahun 2024 dan alhamdulillah untuk bendungan lama di Cimanuk Sangarum sertifikat izin operasi baru keluar di tahun 2025. Kemudian ini skema jaringan irigasi dari Waduk Dharma mengalir ke Kuningan dan juga ke atas di sini ke daerah Cirebon. Pedoman bendungannya kami juga berpedoman pada pedoman yang ada. Kemudian ini beberapa bangunan Bapak, bangunan teknis yang ada di Waduk Dharma, ada outlet, spillway, kemudian ada bendungan utama, segel dam dan juga ada bangunan inti. Kemudian ini struktur organisasi dalam pengelolaan bendungan kita ada kepala balai sebagai atasan langsung, kemudian Kabid OP sebagai wakil dan saya sendiri sebagai kepala PB-nya dan dibantu 2 kasat operasi dan kasat pemantauan dan tim operasi pemantauan pemeliharaan dan pengamanan. Ini sertifikat izin operasi. Ini beberapa izin perusahaan sumber daya air khususnya yang mengambil air dari Waduk Dharma dari PDAM. Kemudian terkait permasalahan yang sampai saat ini terus menjadi perhatian bagi kami, yaitu dengan adanya populasi KJA, kemudian sedimentasi waduk. Alhamdulillah dari Dinas Sumber Daya Air kemarin sudah merealisasikan pengerukan sedimen tahap 1. Mudah-mudahan ada tahap berikutnya di Desa Saperta Timur. Masih ada lagi beberapa titik yang memang dibutuhkan untuk pengangkatan sedimen dari Waduk Dharma ini. Kemudian terkait masalah gulma, ini sangat masif sekali pertumbuhan eceng gondok yang ada di sini. Kami kemarin sudah mengembalikan lagi alat harvester kami dari situ Bagendit, ditarik lagi ke sini, mudah-mudahan bisa lebih efektif lagi untuk beroperasi mengangkat eceng gondok. Kemudian di bagian-bagian Greenbelt dan Sepadan banyak sekali bangunan liar yang sudah ramai berada di pinggiran-pinggiran waduk. Ini justru akan membahayakan adanya sabotase atau kepemilikan lahan tanah negara oleh kepentingan ekonomi, baik itu masyarakat kecil, menengah ataupun investor. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ada beberapa bangunan yang sudah kita stop dan disuruh dibongkar, dan juga sampai saat ini kami masih melakukan pendataan bangunan-bangunan liar ini. Mereka berada di Sepadan dan bahkan di Greenbelt dan juga bahkan masuk di perairan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, sampai saat ini kami terus melakukan kegiatan pengoperasian untuk air di musim tanam 1, tanam 2, dan tanam 3, dan juga saat ini melakukan pengendalian banjir apabila terjadi hujan ekstrim ya di bagian hulu. Ini sebaran keramba jaring apung di perairan Waduk Dharma cukup banyak sekali. Total saat ini 6.272 hektar versi kami ya. Kalau bapak-bapak punya data dari luar versi kami mungkin pasti berbeda.
ada yang bilang 4.000, ada yang menurut, tapi kami yang mengelola di sini, kami yang tahu datanya, inilah 6.272 berdasarkan survei daripada teman-teman petugas. Petak ya, satu petaknya itu ada 6x6, ada 7x7 luasannya. Kemudian ini terdapat 139 bangunan liar permanen dan semi permanen di 9 desa. Jadi Waduk Dharma ini ada dikelilingi 9 desa, Bapak. Jadi cukup prihatin kalau kita biarkan tidak ada sinergitas antara kita bersama. Ini pasti akan terjadi yang namanya okupasi atau bahkan pengambilan tanah aset milik negara yang justru akan mengurangi daripada luas tanaman, bahkan pencemaran lingkungan ya terhadap kualitas air yang ada di Waduk Dharma. Kemudian ini penyebaran eceng gondok sudah coba kita petakan. Sudah cukup banyak, hampir di tiap titik 9 desa ada sebaran eceng gondok. Ini kegiatan kami dalam operasi. Kami melakukan kegiatan pengoperasian berdasarkan kebutuhan di hilir. Ini teknis kami saja. Kegiatan pemeliharaan, ini pemantauannya butuh perhatian khusus juga dari kami. Ada beberapa perubahan daripada permukaan daripada bendungan yang ada dan terjadinya retakan-retakan yang sudah kita tangani secara khusus. Kegiatan pemeliharaan ini harvester kami, Pak, yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan juga bersama kelompok masyarakat. Ini gabungan dengan TNI Polri. Waktu itu kita mendatangkan satu buah amphibius, satu buah harvester dan beberapa unit dump truck. Ini contoh bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir-pinggir. Nah, ini ada satu contoh case yang sudah kita lakukan. Di sini ada bangunan liar berada di Saddle Dam, di Tanggul. Sudah kita stop, kita berhentikan dan hadir juga dari arahan Kejaksaan Negeri untuk ini tidak dilakukan untuk jadi sebuah kedai kopi. Jadi sosok ini sudah diambil alih oleh kita sebagai pos pengamanan. Ini juga ada kopi shop di sini, ada DTI 3 yang ada tempat-tempat duduk ini sudah dibongkar dan sudah dikembalikan menjadi tanah untuk nanti akan ditanami. Ini yang di Cipasung, Wasesa, kopi KP Wasesa. Ini sudah dilakukan pengukuran dengan dinas provinsi dan akan diagendakan pembongkaran tempat ngopinya, Pak, untuk digeser ke tanah miliknya. Ini monitoring kami untuk Keramba Jaring Apung. Ini untuk tempat-tempat nangkap ikan, pemancingan liar. Kemudian ini warung-warung yang di Cipasung yang akan siap kita bongkar. Ini monitoring terakhir kami di DTI 3. Ini kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, Pak. Kita di sini ada 9 KPW yang sudah dibentuk, komunitas peduli waduk, dalam hal membantu menjaga kelestarian waduk. Ini upaya konservasi dalam hal penanaman pohon. Baik, mungkin itu Bapak sebagai pelengkap kami dalam rapat kali ini. Jadi pada prinsipnya dalam hal pemanfaatan apapun yang ada di Waduk Dharma ini, pertama secara aset ini adanya di dalam provinsi. Kalau dalam hal perizinan harus ada surat izin dari pemilik aset. Kemudian yang kedua ada rekomtek yang memang dikeluarkan oleh kami. Kalau untuk izin langsung secara online bisa dilakukan ke pusat kemudian. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pansus 11, Pak Ahmad Marzuki, yang saya hormati Wakil Ketua Pansus, Pak Ismail Maulana, dan juga Bapak Ibu anggota Pansus 11 yang sudah hadir dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Gumilang dan jajaran tim dari BSDA, yang saya hormati Pak Dodo dan jajaran tim dari BBWS. Izin melengkapi informasi mungkin Bapak dan Ibu. Jadi kebetulan kami dari Jaswita Jabar mendapat amanah penugasan dari Bapak Gubernur untuk pengelolaan kawasan di sini, terutama memang lebih ke wisata sama perawatan gitu ya. Kita mendapatkan penugasan ini tahun 2023 ya, jadi ini sudah masuk tahun ketiga kami.
Di dalam tim Jaswita sendiri kita ada tim yang memang mengelola dari Departemen Waduk Dharma namanya. Ini ada visi misinya, jadi memang kita juga ingin Waduk Dharma ini menjadi salah satu objek wisata yang ramah lingkungan gitu ya. Mungkin kalau sekarang lagi tren ekowisata gitu ya. Ini beberapa prinsip yang kita coba jaga di Waduk Dharma, dari mulai sustainability atau keberlanjutan, ada integritas, tata kelola yang transparansi dan akuntabel. Lalu juga kita juga memang melibatkan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi dan juga tentunya pelayanan terbaik. Saat ini di Waduk Dharma jumlah karyawan ini sebagai gambaran ada karyawan tetap. Kalau karyawan tetap itu dari Jaswita itu 4 orang. Sisanya kita mengoptimalkan warga di sekitar sini. Jadi dari 9 desa kita akomodir untuk bekerja di Waduk Dharma begitu. Lalu ini mungkin sedikit data tentang kunjungan di Waduk Dharma ya selama 3 tahun terakhir. Jadi tahun pertama 229.000, tahun kedua 275, tahun ini agak turun ya di 203.000 begitu. Lalu ini beberapa fasilitas yang ada di Waduk Dharma, dari mulai fasilitas plaza ya, ini biasanya tempat ngumpul masyarakat. Jadi kalau berkunjung melihat view waduk ini di plaza-plaza ini. Lalu juga kita ada jogging track di sebelah sini. Jadi kalau pagi-pagi Bapak Ibu ini kan buka jam 8 ya. Sebelum jam 8 itu biasanya oleh masyarakat Pak dipakai untuk jogging track, olahraga di dalam. Jadi khusus masyarakat sini gratis gitu. Lalu kita juga ada gazebo begitu, meskipun ini kondisi gazebonya memang sudah harus diperbaiki. Kami selalu merencanakan tahun ini untuk perbaikan. Memang ini kendalanya gazebo ini kemarin pas pemeriksaan BPK tidak masuk dalam catatan aset yang dikelola gitu ya. Jadi kita ada proses administrasi dulu untuk rencana perbaikan. Lalu kami juga ada luxury camp. Nah ini barangkali Bapak Ibu mau memanfaatkan wisata camping di depan waduk. Ini kita kemarin uji coba 3 luxury camp, ternyata cukup baik responnya. Mungkin kami akan tambah, tapi tetap di area yang memang sudah sesuai dengan regulasinya. Jadi camping, tapi campingnya lebih eksklusif lah gitu ya. View-nya langsung ke waduk kok ini. Ya langsung ke waduk, ada di bawah sebelah sana. Lalu kita juga ada camper van. Nah ini kalau untuk yang camping komunitas kita ada di sudut sebelah sana pakai tenda gitu ya. Lalu juga ada masjid di sini. Lalu juga ada food court di sebelah sini, sebelah kiri. Lalu juga kita ada area untuk permainan air. Jadi ada 3, ada perahu, yang kedua ada banana boat, yang ketiga ada rolling boat. Gitu. Jadi mungkin kalau selama ini di laut ya, nah di waduk juga bisa gitu ya. Lalu kita juga ada atraksi-atraksi lain ya. Di area di belakang ya, ATV, ada wahana untuk anak gitu ya. Ini beberapa fasilitas pendukung, termasuk kantor ini meeting room. Fasilitas pendukung, ada toilet, dan kami di Waduk Dharma berkomitmen begitu ya, untuk menjaga lingkungan di sini. Dari mulai kita juga mengadakan penanaman pohon secara reguler, jadi area sini kita tanami pohon. Yang kedua untuk Eceng Gondok kita kolaborasi dengan BPWS yang kita membantu. Lalu pengelolaan sampah gitu ya, kita juga jaga agar kebersihan di sini baik, dan termasuk ini kolaborasi dengan BUMDes Bapak Ibu pengelolaan sampahnya. Dan memang ada TPS 3R juga di sini. Mungkin itu yang bisa kami paparkan dari Jaswita selaku pengelola di Waduk Dharma yang ditugaskan oleh Bapak Gubernur. Demikian saya sampaikan, jalan-jalan ke Sukasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali selanjutnya tanya jawab Bapak. Barangkali saya tanyakan ke para narasumber, kami persilakan. Ya, terima kasih atas paparan-paparannya. Barangkali dari teman-teman anggota Dewan ada yang bertanya atau yang mau menanggapi, Pak Dedi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya Pak Dodo, Pak Gun-Gun, dan Pak Ihsan. Saya cuma 1-2 hal saja. Yang pertama saya minta data disinkronkan ya. Ini datanya saya lihat data luasan aja misalnya. Di Pak Gun-Gun, di Pak
Dodo dengan di Pak Isan ini coba lihat, katanya angkanya berbeda. Memang disinkronkan itu. Ini kaitannya dengan aset negara ya. Bahaya kalau aset negara datanya beda-beda. Inilah kita, satu data Jabar, benar sih, satu data Jabar, semua masing-masing orang punya data satu. Jadi kalau OPD 36, 54 ya 54 data itu. Itu artinya kurang sinkronisasi. Yang kedua, sebagai sebuah area wisata yang dikelola, sebenarnya kan juga kita investasi lumayan. Saya kira yang dikerjakan Pemprov Jabar atas anggaran untuk Dharma juga lumayan biasanya. Adalah sebagian, meskipun tidak terlalu besar. Tadi disebutkan contohnya gazebo. Gazebo kan sebetulnya belum seberapa, baru satu unsur saja. Tapi yang pasti dari situ Pak Gun-Gun, saya kira salah satu ikhtiar kita untuk selain memberikan, kalau dulu zaman kami ini sebenarnya untuk menaikkan indeks kebahagiaan, sederhananya begitu. Dulu yang dikejarkan itu dengan taman, kemudian tempat-tempat wisata dan sebagainya. Barusan saya salah masuk, jadi masuknya memang ya salah tapi blessing in disguise. Saya masuk ke Japara sebelah sana, tapi kan masuk ke Jaga, ya sebelah sana. Ya saya kira kalau lihat penataan existing lumayan, cuma ada beberapa bagian yang terputus misalnya. Jadi yang kesini kan sebetulnya belum nyambung tuh, memang atau dipisahkan sengaja Bang. Jalan yang kesini pinggirnya kan, tadinya saya berasumsi seputarannya secara utuh mau jadi jogging atau apapun barangkali Pak Dodo, tapi itu seluruhnya jalannya cukup bagus, cuma yang kesini kan belum. Yang kesini sedikit, sebetulnya tinggal sedikit itu. Tuh yang kedua. Kemudian saya sengaja ya tadi saya kaget juga. Saya lahir di Kuningan, jadi saya lahir putra asli Kuningan. Saya di Kecamatan Maleber, Desa Galahera. Tapi lihat begini, menurut saya cukup pesat lah sebenarnya. Waduk Dharma dikelola cukup pesat. Dulu bukan main, mohon maaf, saya SD tuh Bororaah, orang Kuningan bilangnya Bororaah pengen ke Waduk Dharma, enggak. Dari Kuningan aja saya larinya pasti ke Gunung Jati. Jadi tujuan utama nggak ke sini, tapi ke Gunung Jati. Tapi hari ini dengan apa yang ditawarkan saya kira, nah terkait dengan kami hadir di sini, saya kira ini hadir di sini ini perda ya, saya kira pemanfaatan air permukaan. Kalau dipahami Pak Dodo, Pak Gun-Gun, NPA-nya memang penetapan ada di SDA, ya, Pemisan, Pak Gumilang ya. Tapi yang terakhir mengambil pajaknya sesungguhnya kan juga ada di Kabupaten Kota. Tadi ada setidaknya sebetulnya Ciayu Majakuning lah, kira-kira begitu sederhananya. Saya nggak tahu, tapi tadi saya kurang detail terbaca itu, sebabnya saya minta soft file. Soal yang 100 user, kan 40 PT tapi 100 user kira-kira. 100 impact, sorry. Usernya berapa PT? Misalnya, nah ini kan kaitannya dengan yang di luar. Ini kan usernya user yang tanda kutip konsumtif di luar kita urusan mengairi jaringan irigasi kita. Ini kan kaitannya dengan itu. Tadi berapa hektar Pak irigasi di bawah ini? 19.000. Kalau 19.000 ya lumayan lah sebenarnya. Dan itu mayoritas pasti wilayah yang ada di bawahnya. Kuningan sedikit, ya, saya kira, tapi mayoritas ada di Cirebon. Kalau ke barat rasanya nggak mungkin di Indramayu ya. Kita lebih banyak Cirebon. Tapi saya kali juga terima keluhan bukan apa. Cirebon bagian agak ke tengah barangkali lumayan, tapi ke timur, nah ini wilayahnya ke timur. Contoh, Setu Sedong itu teriak-teriak juga urusan air sebenarnya. Dia minta intake ke saya panjangnya 2 km Pak Gumilang, Pak Isan saya kira. Saya kunjungan lapangan ke Sedong itu juga. Dia minta intake menarik dari K3 itu sekitar 2 km. Usulannya begitu kira-kira. Ini kan jauh sekali kalau kita nariknya dari sini. Nggak tahu, mungkin kan jauh ya, saya rasa sih. Ya, gitu. Nah, saya kira kalau jika dikaitkan dengan pajak air permukaan, nah ini potensinya tadi sebetulnya nggak kelihatan betul kira-kira
Kalau dengan jumlah liternya ya berapa 32 juta ya, ada dok. Urusan bukan urusan air stok yang kita punya di Waduk Dharma kan 32 jutaan tadi kalau tidak salah. 32 juta kalau untuk mengairi irigasi lebih dulu 19.000 hektar kan itu saya kira prioritas pertama baru kemudian atau dibalik. Ini posisinya kita mau untuk minum atau untuk sawah. Ini yang tadi belum tergambar persentase secara keseluruhan sebenarnya kita ada di PDAM, dengan Tirta Kemuning ataupun yang di kota Cirebon saya kira juga tetap gunakan. Ini yang paling utama. Jadi sekali lagi kami datang ke sini konteksnya sebetulnya pajak air permukaan. Sebenarnya di situ ya Pak Gemilang ini itu sebabnya kami berharap juga itu kontribusi yang cukup besar Pak Gun-Gun sebagai bagian dari pengelola yang diserahi di Pemprov Jabar. Tolonglah, saya juga tahu Jaswita seperti apa. Nah, dari 2009 Bapak saya dengan Pak Zulkifli ikutan di DPRD. Kira-kira itu saja, mohon izin kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadi yang tadi lebih mengkritisi terkait dengan belum sinkronnya data ya. Karena ini memang mengelola aset negara tentu itu hal yang paling penting ya untuk bisa memperbaiki data. Atau barangkali dari Bapak Zul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pansus 11, kawan-kawan sahabat anggota Pansus dari Dinas SDA, pengelola Waduk Dharma dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya menyambung dengan Pak Dadi tadi terkait dengan kaitan dengan tugas Pansus dalam nanti akan membahas Ranperda tentang masalah air permukaan. Sementara kita tahu potensi Waduk Dharma dari dulu ini kan cukup lumayan ya Pak Gumilang ya. Kemudian pada saat kepemimpinan yang lalu dijadikan Waduk Dharma sebagai juga pengembangan destinasi. Satu potensi airnya baik itu untuk irigasi maupun untuk kebutuhan yang lainnya ya. Kemudian juga sudah menjadi daerah destinasi. Nah, ini saya ingin tanyakan kendala yang ada pada hari ini dengan operasional 2 ini. Satu dibutuhkan sebagai bahan, sebagai potensi sumber daya air. Yang kedua digunakan juga sebagai objek wisata yang dikelola oleh Jaswita tadi ya. Nah, ini tentu kan ada saja saya kira apakah volumenya masih tetap, kemudian kualitas airnya sendiri seperti apa. Nah itu juga saya ingin nanti penjelasan Pak Gumilang ya masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selama dioperasikan seperti ini, kendalanya kira-kira apa yang terjadi? Ya gitu ya, bukan Pak ya, ini itu yang saya ingin tahu. Kemudian yang ketiga, saya mendapat informasi dari Dinas Perkim. Ada informasi bahwasanya Kuningan membutuhkan air. Saurna mah ngambil dari Majalengka. Ya, di sini ada potensi air permukaan. Tetapi ada kebutuhan yang akan disuplai dari ini apakah baru rencana atau sudah mulai pengerjaannya? Kebutuhan air untuk Kuningan itu akan disuplai juga dari Majalengka. Nah, ini kumaha itu bisa begitu ya. Bentar Pak Gumilang, mungkin ini informasi yang sangat penting karena setiap kami rapat dengan Dinas Perkim, kebetulan saya dapil Majalengka dikasih informasi awal
Kebetulan Indramayu, Cirebon sama Kuningan nanti akan diambil potensinya dari sumber yang ada di Majalengka. Nah, saya nggak tahu ini ceritanya seperti apa. Maka atur nuhun ya, saya kira itu 3 yang perlu saya sampaikan. Mungkin kawan-kawan yang lain ada informasi yang lebih lanjut. Intinya adalah bagaimana dengan berjalan 2 nih kan ya, sumber dan dijadikan sebagai destinasi ini, kira-kira dengan kita nanti seperti apa ya dengan perda ini. Itu saja, saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja. Jadi kalau kita berbicara Waduk Dharma ya Pak ya, kalau kita kemarin tidak ada destinasi yang lain, kalau Waduk Dharma kan tidak ada destinasi wisata ya. Nah tentu tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Jul, sebenarnya kontribusi industri wisata itu terhadap air permukaan itu sampai saat ini seperti apa? Ya, terutama dalam pemanfaatan air permukaan. Apakah memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan air permukaan untuk destinasi wisata, terutama di dalam berkaitan dengan pajaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, memang kadang-kadang kita bingung ya Pak, yang membikinnya satu orang tetapi aturannya beda gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi kalau SDA itu pajaknya ada yang memang ke provinsi, tapi kalau yang dikelola oleh kehutanan itu memang tidak ada yang masuk ke provinsi. Padahal kan yang bikinnya sama Indonesia gitu, tapi terus air permukaannya sama gitu ya. Memang sejauh ini memang apakah ada semacam visi-visi ke depannya seperti apa, khususnya untuk memang air permukaan yang berada di wilayah kehutanan. Karena kalau kita berbicara berarti kan close juga pajaknya ya Pak ya terhadap Provinsi Jawa Barat, sedangkan air permukaannya itu tentu terdapat di wilayah provinsi gitu. Jadi memang artinya bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa ya, khusus air permukaan yang memang berada di provinsi. Terus yang ketiga, kan memang ini tadi BBWS ya Pak ya, BBWS tadi ada beberapa kegiatan ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, memang kondisinya mengkhawatirkan ya Pak ya, mulai dari tadi KJA gitu ya, mulai dari bangunan liar, walaupun itu tidak masuk terhadap perda ya Pak Ketua, perda pemanfaatan air, tapi tentu itu akan berkorelasi terhadap kualitas air ya, termasuk jumlah debit. Nah, yang pengen saya tahu sejauh ini apakah memang pemeliharaannya itu dilakukan sendiri oleh BBWS atau memang ada kerjasama juga antara provinsi, kabupaten, sharing di dalam pembiayaan atau seperti apa gitu. Kita pengen tahu sebenarnya untuk pemeliharaan air permukaan yang memang beda kalau provinsi ya, ini yang memang dipunyai oleh pusat, itu bagaimana koordinasi khususnya di dalam pemeliharaan air permukaan supaya memang kualitas dan jumlah debitnya juga tidak berkurang. Karena kalau lihat begini kan Pak, bangunan liar dan sebagainya, terus tadi terapung ya Pak ya. Saya juga ngebayangin Gunung Prebu teh sakumaha gitu ya. Gunung Prebu KJA gitu ya, kan kebayang itu pasti akan merusak ya Pak ya, merusak lingkungan air, kualitas air dan sebagainya. Jadi ya tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena memang tentu ini juga berpengaruh terhadap air permukaan yang memang akan mengalir ke Majalengka dan kabupaten Kuningan dan kabupaten Cirebon ya. Mungkin itu Pak Ketua atau pimpinan yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan Bapak sekalian, ini pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Mana itu maju. Yang pertama
ada fungsi waduk dan itu. Jadi kami ini dari Pansus Pemanfaatan Air Permukaan ada dua kategori. Yang pertama air permukaan yang dipergunakan untuk bisnis. Yang kedua air permukaan yang tidak dipergunakan untuk bisnis, yaitu untuk pertanian. Dan juga ada air pertanian, ada juga yang air bisnis, yang air permukaan yang tidak berizin dan harus berizin. Saya ingin mengetahui ini siapa yang menjawab, Jasmita yang lain, bagaimana pengairan lahan pertanian dari waduk dan ini. Ini tadi ada dua itu, jangan sampai juga ini tadi ada mendengar Kuningan agak ironis kalau Kuningan ini daerah Kuningan, tapi Kuningan tidak merasakan keberadaan waduk Darmo ini. Itu juga harus dikoreksi. Yang kedua, tentunya biasanya kalau air permukaan di waduk itu biasanya dipergunakan juga untuk PDAM. Nah, daerah mana saja daerah mana saja, kota kabupaten mana saja yang mempergunakan waduk dan itu untuk PDAM-nya, daerah mana saja, kapasitas dan sebagainya, dan termasuk nanti juga tadi kepada PAD, minimal PAD di kabupaten itu sendiri kalaupun tidak masuk pada provinsi. Yang ketiga, wisata. Nah ini juga Waduk Dharma mempergunakan air permukaan untuk wisata. Nah di mana wisata ini tentunya kami dari Pansus 11 ini ingin memanfaatkan juga pendapatan daerah dari wisata ini sebaiknya seperti apa agar wisata ini juga menjadi PAD untuk provinsi ini. Dan juga tadi banyak saya yang sudah mulai berjalan ke sana, tadi wisata sudah banyak, dan juga ini eceng gondok juga sudah luar biasa melimpah. Dan itu juga ini akan mengurangi kualitas air yang tentunya untuk pertanian dan PDAM tersebut. Yang berikutnya juga biasanya di waduk ini ada jaring terapung untuk pertanian. Nah, bagaimana pengolahan waduk Dharma ini dengan para petani perikanan jaring terapung? Nah, ini juga harus jadi perhatian oleh kita dari Pansus 11 ini. Bagaimana jaring terapung itu juga Agung Hilar, jaring terapung juga harus masuk PAD-nya ke kita. Ini hitungannya juga belum dibaca di perda itu, belum ada bagian penghitungan, termasuk juga bagaimana penghitungan wisata untuk permukaan air, penggunaan air permukaan untuk wisata untuk jadikan PAD juga bahannya belum ada di perda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Barangkali ada yang dari teman-teman yang lain, Ibu. Izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau saya tadi memang agak telat. Kalau tadi yang disampaikan teman-teman bahwa Dharma ini menggunakan masalah itu dan juga sebagai sumber PDAM ya. Yang selalu saya kalau dari apa itu kan berkaitan dengan makan ikan ya, dimana makan ikan juga mencemari keberadaan air. Bagaimana ketika air Waduk Dharma ini sudah tercemar oleh makan ikan dan digunakan sebagai sumber air untuk minum atau apa yang ada di situ. Kita itu barang-barang proses untuk membantu.
Ya, baik. Terima kasih pada teman-teman Pansus 11 yang sudah menyampaikan beberapa hal. Kalau yang saya tangkap poinnya seperti ini. Waduk Dharma ini kan ada beberapa pengelolaan ya, ada destinasi dan lain sebagainya. Kira-kira potensi yang menghasilkan PAD itu dari sisi mana? Nah itu yang ingin ada penjelasan dari pihak yang terkait, mungkin dari Pak Dodo atau dari Direktur Jaswita barangkali bisa menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Pak, izin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas pertanyaannya. Saya coba jawab Pak. Untuk yang pertama tentang data, betul Pak, nanti kami coba sinkronisasi ya. Memang kalau data yang di Jaswita itu lebih ke data kawasan yang sifatnya darat ya. Kalau untuk area danau ini izin untuk pakai untuk area wisata aja. Yang kedua tentang kontribusi dari wisata di sini Pak ke pemerintah, ada 3 pihak Pak. Yang pertama itu ke desa Pak. Jadi kita ada data ini punten sesuai dengan ya. Bisa. Ini kontribusi Jaswita ke pemerintah desa cukup besar Pak. Jadi kita konsepnya di beberapa kawasan itu bagi hasil Pak. Jadi ada untuk tahun 2024 ini di 489 juta Pak, untuk pemerintah desa. Lalu kita juga kolaborasi dengan BUMDes Pak. Jadi ini juga ada beberapa penghasilan yang di-share juga pengelolaannya dengan BUMDes. Beda Bu, tapi ini sama ya? Beda ya? Beda Pak, jadi ada yang ke desa langsung, ada yang ke BUMDes. Kalau BUMDes kan nanti labanya ya mendukung desa lagi juga sebetulnya gitu. Punya Pak, jadi pengelolaan wahana ini oleh BUMDes Pak jadinya. Jadi yang wahana yang ada itu pengelolaannya memang sengaja oleh BUMDes gitu ya. Agar memberdayakan data ya. Ada Pak, ada data. Data semua karena begini, kan ada bantuan dari provinsi Banten itu kan ada rutin ya, 130 juta per tahun itu per desa kan. Oh. Ini otomatis sudah masuk, tapi terdata semuanya. Ya. Sehingga jangan tumpang tindih. Itu Pak. Ada Pak, ada datanya dan ada PKS-nya juga Pak. Jadi memang kita hitung. Oh iya maaf, perjanjian kerjasama maksudnya. Ada perjanjian kerjasama dengan desa, jadi putar nih. Ya, memang ini lagi kami tata Bapak Ibu terus terang untuk kerjasama dengan desa dan BUMDes ini kami juga terbuka. Kemarin pihak desa itu sebetulnya Pak berharap Waduk Dharma dikelola oleh desa. Sampai lapor ke Pak Gubernur, mungkin Bapak-Bapak juga menerima ya dari Dewan, ada surat dari Pemdesnya gitu ya, ingin dikelola oleh desa gitu ya. Kemarin kami sudah ada pertemuan dengan Pak Sekda Jabar Pak, dengan Pak Bupati bahkan gitu ya. Dan arahan Pak Sekda adalah dilakukan audit. Saya bilang nggak perlu Pak, kebetulan kami sedang diaudit. Betul Pak. Di lokasi ini kan tidak hanya satu desa begitu. Iya Pak. 9 desa itu merata semuanya Pak. Jadi sebetulnya kalau lokasi intinya ini desa Jagara Pak. Iya. Tapi kalau waduknya itu memang 9 desa. Betul. Ya, maksud begini Pak. Ya. Apakah bantuan desa itu dapat semua desa atau tertentu saja desanya itu? Dan itu kan terdata semuanya. Kerjasamanya dengan semua desa. Ya,
Jadi terus terang Pak, untuk sementara saat ini ya, kondisi saat ini karena dari awal memang ini lokasi desa Jagara, sebetulnya baru desa Jagara Pak yang dapat. Kalau yang pemerintah desa secara formal, 8 lainnya itu diakomodirnya di tenaga kerja, gitu ya, termasuk di stand di sini Pak, begitu. Karena memang lokasinya di sini desa Jagara Pak. Memang terus terang ini juga lagi dinamis ya di Pemkabnya juga ya. Jadi 8 desa yang lain juga memang ada tuntutan gitu. Namun ya kami sih dari Jasuka kita ngikut aja kebijakan pemerintah mangga gitu ya kalau kita gitu ya. Memang ya. Jadi memang beberapa kalau untuk desa lain yang sudah diakomodir itu tenaga kerja sama usaha-usaha yang ada di sini Pak, itu sudah diakomodir. Tapi memang kalau untuk kontribusi desa langsung kita memang lebih ke BUMDes Desa Jagara ya, karena kan lokasinya di sini. BUMDes Desa itu. Lalu berikutnya untuk pajak Pak ke Kabupaten Kuningan kami berkontribusi setahunnya mungkin sekitar 300 jutaan. Kalau untuk ke Pemprov Jabar Pak, ini kami juga sudah berkontribusi Pak dari objek wisata ini. Ini bentuk datanya nggak ada di sini, ada di dataran keuangan terbaru. Total kami sudah memberikan kontribusi untuk Pemda Jawa Barat itu sekitar 1,572 miliar, 1,5 miliar Pak. Dari 2023 Pak, akumulasi dari 2023 sampai 2025 3 tahun Pak, 1,5 miliar. Oh ini yang dari Waduk Dharma aja Pak, maksudnya dari Waduk Dharma saja. Oh iya siap. Tadi kan Pak Dadi ya. menyampaikan, Pak Dadi sebagai partner sama tahu kontribusi yang ada dia itu Waduk Dharma itu tahu saya pernah berkembang tapi nggak tahu. Ya. Jadi kecil Pak Dadi. Ya. Itu poinnya Pak. Ya. Kan poinnya itu nanti jadi sampai mindset. Ya. Yang menganggap PBB adalah ATM. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Makanya ATM kalau yang sudah bukan ya PBB yang memang jadi cuma Siap pimpinan, betul Pak. Jadi memang saya kan direksi baru Pak, ini baru 2,5 bulan dan memang kita sudah komit di internal. Kita fight pokoknya selama beberapa tahun ke depan itu tidak akan mengandalkan lagi APBD. Jadi memang kita tidak dalam kami kan baru isu RENBIS, rencana bisnis untuk 5 tahun. Di situ memang tidak ada lagi penyertaan modal dari pemerintah ya. Kita memang berusaha untuk mengoptimalkan yang ada untuk bisa memberikan LPAD kepada Provinsi Jawa Barat. Jadi selalu tadi untuk mindset itu tidak ada Pak di kami yang baru gitu ya. Kita disuruh pikir gimana caranya yang ada bisa memberi impact kepada Pemprov Jabar. Gitu. Termasuk Waduk Dharma ini Bapak Ibu, ini juga dalam 2 bulan ini saya langsung melakukan beberapa perubahan juga untuk meningkatkan wisata dan lain-lain yang mudah-mudahan kontribusinya bisa lebih besar dari Waduk Dharma ya. Sementara kalau yang terdata di kami untuk Waduk Dharma itu 1,5 miliar yang kita. Oh ya Bu, ini beda lagi Bu. Kalau ini pajak Bu, kalau kita ada kontribusi ke Pemprov itu kita datanya nggak masuk di laptop saya, ini ada di sini, itu di 1,572 miliar selama 3 tahun ya. Mudah-mudahan bisa kami tambah lagi ke depannya begitu. Ya dari bukan itu beda. Jadi ini pajak ke Kuningan. Jadi Kuningan juga kan mendapatkan benefit ekonomi untuk Pemprov Jabarnya. Kami memberi kontribusi karena memang penugasan itu ada yang harus kita setorkan, itu 1,5 miliar dari Waduk Dharma. Demikian mungkin Bapak Ibu penjelasan dari kami dari Jasuka. Untuk berikutnya ada dari BBWS sama terima kasih. Jadi yang pertama mungkin terkait dengan sharing biaya pemeliharaan gitu. Kalau kami di Waduk Dharma ini biasanya karena kita di Waduk Dharma ini asetnya milik provinsi Bu, dan Ibu, sementara pengelolaan ada di BPWS di kementerian. Jadi untuk tadi disampaikan oleh Pak itu juga untuk operasi dan pemeliharaan atau pembiayaan dari BPWS. Nah, sementara untuk pemeliharaan aset, baik secara aset dan penjagaan aset itu dari kami dari BPD. Jadi kemarin
kalau untuk operasi rutin, buka pintu, angkat eceng gondok, begitu, terus OP waduk dari BPWS. Nah, kalau kemarin kita di 2025 ada untuk pengerukan situnya sendiri, sedimentasinya dari provinsi. Gitu. Kemarin kita dapat berapa kubik Pak Boni? Ya, karena ini kita baru di satu intake, sementara masih banyak intake lain yang memang dibutuh dikeruk, karena kalau tidak dikeruk itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi. Jadi karena terjadi sedimentasi, masyarakat memanfaatkan untuk ditanami padi, akhirnya lama-lama jadi sawah gitu. Mohon. Jadi makanya kita juga tetap mengingatkan untuk terutama untuk lokasi-lokasi yang memang sudah terlihat sudah berubah jadi sawah yang reguler begitu. Masih 8 lagi, berarti kita akan bantu bapak-bapak gitu untuk anggarannya kita tadi. Itu kemudian yang kedua terkait pemanfaatan tadi apakah berapa hektar area layanan dan lain-lain, mungkin izin Pak Gemilang dan Pak Dodo itu terkait kalau untuk pemanfaatan perizinan sendiri yang selama saya tahu begitu, sejauh yang saya tahu yang diperhitungkan itu biasanya volume pengambilannya Pak. Jadi untuk distribusi kemana berapa itu di luar dari persyaratan untuk pemberian pemanfaatan air begitu Pak. Jadi mungkin nanti itu yang yang perlu dibahas juga ke depannya terkait, karena tadi itu airnya dari Kuningan tapi dimanfaatkan juga oleh Cirebon dan Indramayu gitu, oleh KDAM Kuningan dijualnya sampai ke Cirebon dan Indramayu. Kemudian juga kalau terkait pemanfaatan air itu di Undang-Undang SDA sendiri ada prioritas pemanfaatan airnya, mana dulu yang harus dilakukan gitu. Jadi yang pertama tentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian untuk pertanian rakyat, lalu untuk usaha gitu, industri untuk usaha. Nah jadi mungkin kita mengacunya ke undang-undang begitu. Terus tadi untuk pemanfaatan air di kawasan hutan ya memang ini juga jadi salah satu kendala. Mungkin juga untuk kemarin kami diskusi dengan teman-teman di BPWS, teman-teman di BPWS terkait neraca airnya juga Pak, karena data dari pemanfaatan yang ada di wilayah hutan sendiri kita tidak tahu. Jadi akhirnya neraca air yang disusun itu ya tidak akurat lagi ya, karena kita tidak tahu berapa sebetulnya yang diambil di hulu. Jadi perhitungan kita asumsi kita bahwa di sana tidak ada pemanfaatan, tapi ketika menurut mungkin masih ada, tapi ternyata di hulunya sudah banyak dimanfaatkan, jadi negatif gitu, ada defisit air yang seharusnya kalau dari perhitungan neraca air sendiri sudah masih ada tersedia. Nah jadi mungkin ini juga terkait mungkin dengan tadi pemeliharaan sumber air, karena kalau pemeliharaan sumber air tentu kawasan hulu di wilayah kehutanan gitu. Jadi bukan cuma terkait dengan SDA tapi juga dengan kehutanan untuk pemeliharaan sumber air ke depannya. Mungkin itu yang tadi tanggapan.
Dodo khususnya. Kalau tadi ada intake, katakanlah satu desa satu intake aja, kita punya 9 desa, ada 9 intake. Pertanyaan saya, jika semua intake itu diperlakukan tadi, misalnya mengeluarkan sedimentasi yang 700 kubik, 700 kubik pada Pak Dodi ya? 7 juta kubik, 7 juta kubik, kemudian totalnya 40.000 kubik. Kalau 40.000 kubik kemudian kita angkat, pertanyaannya dua. Satu, tempat buangan sedimentasi ada nggak? Satu. Yang kedua, jika itu kemudian kita lakukan pengangkatan sedimentasi, kira-kira stok air yang ada bertambah atau seperti apa semua? Ya, kira-kira itu. Baik, menjawab dulu dari yang terakhir Pak ya. Yang pertama, pelaksanaan pengerukan dari Dinas Sumber Daya Air satu kali sudah dilakukan di salah satu intik ataupun aliran air sungai yang masuk, yaitu di inlet di Desa Sekata Timur Pak. Saat ini kemarin dilakukan dengan buangan ke warga yang membutuhkan dan itu gratis. Kemudian ada juga yang ditaruh di pinggir-pinggir waduk yang memang itu bisa ditanggulkan, itu Pak yang kemarin. Nah kemarin itu ada tambahan Pak, karena ini ada perubahan kemarin itu ada perubahan pekerjaan dari awal dengan dinas itu, bahwasanya memang ke depan akan ada usulan untuk TPT Pak. Kalau memang tidak di TPT ya itu akan balik lagi ke air kan. Ya jadi sedimen kalau diangkat dari waduk aman Pak. Tapi kalau sedimen yang memang ditanggungkan, mungkin secara prinsip kalau ada hujan besar, lokasi-lokasi tertentu mungkin akan longsor kembali ke situ. Memang harus ada diusulkan terkait perkuatan tebing penahan daripada tanggul tersebut. Itu Pak. Nah kemudian untuk lokasi-lokasi lain memang ada spot area yang memang untuk buangan memang sudah ada Pak per masing-masing inletnya. Dan memang salah satunya selain ditanggulkan dan juga ada titik buangan memang dibuang diangkat keluar. Itu Pak mungkin. Ini yang sepengetahuan saya kan ya, kalau bilang ya, waduk situ itu rata-rata yang saya perhatikan terjadi sedimentasi di lokasinya. Dari BBW sendiri seperti apa yang penanganan? Baik, langsung kami jawab Pak. Yang pertama, dari beberapa tahun yang lalu kami sudah melakukan juga berbagai macam bentuk kajian Pak. Terakhir kemarin kita melakukan kajian pemeriksaan besar. Memang kontribusi sedimentasi ke Waduk Dharma ini memang betul ada Pak. Kenapa? Kami melakukan kegiatan batimetri. Pertama dari awal 40 juta 200.000 meter kubik air, saat ini di 32 juta dengan hasil pengukuran batimetri kami. Nah kemudian kalau dengan adanya pengurangan, kami akan melakukan batimetri ulang Pak terhadap tampungan ini. Seyogianya dengan adanya lumpur diangkat, otomatis volume air bertambah. Itu Pak. Kemudian ada upaya lain lagi, kami setiap tahun itu melakukan kegiatan reboisasi pada inlet-inlet yang masuk Pak di hulu. Dengan adanya forum komunitas peduli waduk juga kami pemberdayaan masyarakat juga ada Pak. Jadi izin Pak Gemilang ini sekaligus ya, karena kita lebih banyak di bagian komisi 4 di banyak keluar masyarakat, keluhan-keluhan yang kita fakta di lapangan. Ya fakta di lapangan kebanyakan ya di atas dulu itu selalu kalau kita tanyakan kepala dinas ini kewenangan ada di BBWS katanya gitu. Nah jangan hanya kajian saja Pak, action. Ya. Baik Bapak, ini jadi masukan juga bagi kami. Selain kemarin kita melakukan penanaman pohon Pak di daerah tangkapan air di hulu, itu kan salah satu upaya supaya tidak terjadinya runoff besar-besaran Pak ya. Nah itu kemudian sosialisasi ke masing-masing beberapa desa juga terus kita lakukan Pak. Itu nah mungkin ke depan ada beberapa sungai yang memang di situ kontribusi sedimentasinya tinggi. Nanti akan ada kajian untuk pembuatan mungkin semacam ceklam atau satu dam Pak, itu ke depan seperti itu. Itu Pak mungkin untuk menjawab yang kedua. Nah kemudian itu dalam rangka penanggulangan ya. Betul. Kita membuat seperti apa. Tapi fakta yang ada di lapangan sedimentasi itu sudah menjadi pulau atau efeknya apa? Oh yang saat ini untuk yang sudah pulau Pak ya. Jadi pulau banyak sekali jatuh saya. Ya. Untuk
monitoring kami terkait masalah pulau di sini Pak, memang ada dari awal memang hanya ada 2 Pak sebetulnya pulau itu, yang namanya Pulau Gunung Boong. Nah di tengah waduk ini memang sekarang dengan berjalannya umur layanan waduk, memang sedimentasi ada Pak, betul Pak. Tiap inlet ada yang masuk, kemudian ada juga sedimentasi layang, kemudian tertumpuk di tengah juga ada Pak. Nah cuman sejauh ini dalam hal kami melakukan kegiatan pengoperasian waduk Pak, kita berpatokan kepada pola operasi waduk, kemudian rencana tahunan operasi waduk, layanan irigasi sekian hektar. Alhamdulillah dari beberapa tahun Waduk Dharma ini selalu memberikan layanan air untuk irigasi cukup bagus Pak. Ditambah lagi sekarang air pump dari PDAM ini awalnya 80 liter, sekarang izin naik menjadi 135 liter. Dan alhamdulillah ternyata di Waduk Dharma ini juga masih aman. Waduk Dharma aja Pak, Waduk Dharma aja. Baik Bu Pak. Dan mungkin sebagai gambaran Pak, berhasilnya kami dalam melakukan kegiatan pengelolaan operasi Bendungan Dharma ini dengan asetnya tanah milik provinsi, kami tidak bisa berjalan sendiri Pak. Pertama, secara aset ini di provinsi kami juga membutuhkan adanya kegiatan dari Dinas SDA Provinsi pemutahiran patok batas tanah waduk Pak. Nah ini karena sudah banyak patok-patok yang masuk ke dalam perumahan, ada juga yang rumah-rumah masuk ke dalam area tanah milik negara. Ini beberapa bulan yang lalu sudah kita koordinasikan juga dengan dinas, sudah melakukan pengecekan. Memang betul Pak adanya seperti itu. Dan tahun ini dapat informasi dari dinas SDA akan ada kegiatan tersebut Pak, pemutahiran terhadap patok batas tanah waduk. Yang pasti implikasinya mungkin ada dengan masyarakat. Itu Pak. Kemudian keberhasilan selama ini kami melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan besar kemarin juga kita masih bisa mengairi area irigasi Pak yang ada di Kuningan dan juga di Cirebon. Jadi kalau secara tampungan air dengan saat ini di 32 juta meter kubik per detik, kemudian curah hujan juga di sini cukup tinggi, air di Waduk Dharma ini menjadi andalan, tetap menjadi andalan untuk area irigasi di Kuningan dan Cirebon. Dan saat ini kami melakukan pengoperasian ini, pengaturan tutup buka pintu air, alhamdulillah MT123 juga berhasil Pak. Bahkan salah satu DI 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 Kuningan, karena jaringan irigasi DI-nya ini dikelola oleh kabupaten Pak, bukan oleh provinsi, bukan oleh kami, jadi oleh Kabupaten Kuningan. Banyak Pak, ada mulai dari Surakarta, kurang lebih di sini hampir ada 7-8 DI Pak. Iya, termasuk Surakarta ya. Yang pertama itu ya Surakarta. Kalau Bendung K3 itu kewenangannya ada di provinsi Pak. Iya, ada di dinas Pak. Nah itu Pak, jadi saat ini dari sisi melayani kebutuhan irigasi kita masih mampu Waduk Dharma ini. Kemudian untuk kebutuhan air pump juga bahkan meningkat kebutuhannya Pak, dan memang izin sipanya ada. Cuman yang saat ini agak kritisnya betul Pak, masalah lingkungan kelestarian waduk di sini memang harus bareng-bareng Pak. Pertama, regulasi yang ingin kita dorong di Perda nomor berapa Pak untuk Jawa Barat ini, bahwasanya sepadan waduk ini tidak diperuntukkan untuk bangunan non permanen. Nah, kami di sini membutuhkan juga ke depan sinergitas dari dinas provinsi untuk sama-sama bareng-bareng melakukan pengamanan aset ini gitu Pak. Kami dalam hal pengelolaannya, kemudian dinas SDA dalam pengamanan asetnya. Karena di bagian hulu, bahkan sekeliling 9 desa ini sudah banyak sekali aktivitas masyarakat yang memanfaatkan tanah negara ini. Mungkin itu Pak yang butuh dorongan. Dan terkait masalah KJA Pak, kami memonitoring, melakukan action penarikan kelamba jaring apung juga yang tidak terpakai sudah Pak. Cuman dengan kondisi saat ini yang terinformasikan dari lapangan, ada kaitannya petani KJA ini hubungannya dengan bank Pak. Dengan pinjaman ke bank, jadi pinjaman ke banknya masih banyak, aktivitas kegiatan ekonomi di bidang ikannya juga masih menjadi andalannya. Jadi saat ini hal itulah yang menjadi keberatannya masyarakat Pak. Tapi dari sisi komunikasi kami dengan para petani KJA, langkah-langkahnya sudah kita tempuh, bahkan perbuk juga sudah diterbitkan. Tetap Pak itu tidak bisa melakukan kegiatan pengurangan, bahkan malah ini KJA-nya justru malah bertambah. Ini mungkin Pak yang butuh konsentrasi dari kami juga dan juga dari semua stakeholder di sini untuk sama-sama mendorong supaya perairan Waduk Dharma ini juga bisa termanfaatkan baik untuk hulu ataupun hilir. Kemudian dari sisi pemanfaatan yang lain Pak, dari Jaswita ataupun dari Perumda Jawa Barat dalam hal ini yang memanfaatkan perairan ini, ya kami juga ingin terus melanjutkan sinergitasnya Pak, terutama dalam penanganan eceng gondok. Karena
kapal dari Jaswita ini tidak hanya kapal dari Jaswita Pak, dari Jagara Ekopark juga ada 1 spot kapal. Di situ kurang lebih ada 12 kapal yang melakukan kegiatan wisata air. Kemudian di Tamdes Jagara juga ada, itu melakukan kegiatan. Jadi sekarang menjamur Pak. Jadi yang mau memanfaatkan wisata kapal tidak hanya Jaswita di sini, tapi masyarakat sekitar juga semuanya melakukan kegiatan itu Pak. Artinya kontribusi dari semuanya ini ya harus sama-sama peduli terhadap waduk gitu Pak. Kalau sekarang kapal berkeliling di Waduk Dharma, sementara KJA perambaknya di situ banyak, di semuanya juga akan terganggu seperti itu Pak. Kalau kami dalam sisi pengelolaan keamanan bendungannya dengan banyaknya keramba jaring apung, kemudian kontribusi daripada kimia dari dari pakan ikan, kemudian adanya pemanfaatan tanah darat ketika surut untuk petani, yang namanya kimia juga masuk ke waduk, otomatis keamanan bendungan ini juga menjadi khawatir gitu Pak. Kenapa? Karena korositas terhadap peralatan pintu air juga cepat meningkat gitu Pak. Jadi itu mungkin itu dari kami, telah dari kami membutuhkan sinergitas dari semuanya Pak dalam hal pengamanan aset Waduk Dharma ini. Mungkin itu Pak sebagai tambahannya. Sedikit Pak, dengan operasional hari ini ya, sampai potensi Waduk Dharmanya dan kemudian jadi destinasi kendala yang timbul dalam hal kegiatan ini Pak ya, yaitu dengan adanya ini Pak, menjamurnya wisata-wisata masyarakat lokal, di bertumbuhnya keinginan masyarakat Pak untuk semuanya berkegiatan berekonomi di pinggiran-pinggiran waduk ini. Karena kalau Bapak lihat daerah Desa Jagara ke belakang, itu sudah masuk di pinggir air di waduk itu sudah warung-warung semua Pak. Cuci piring kadang-kadang di situ, limbahnya langsung masuk ke waduk. Kemudian sudah jelas kalau pemanfaatan green belt itu udah banyak Pak sekarang. Ya, itu diperlukan semacam evaluasi. Ya. Dengan sekarang tumbuhnya kendala-kendala tadi itu, seperti apa mekanisme yang kita bisa buat? Intinya adalah ini kan terkait dengan masalah penggunaan air konservasi. Ya, kita pansus ini kan bicara masalah air permukaan. Kemudian air permukaan yang ada di Waduk Dharma dengan kondisi air seperti ini, apa kendalanya? Nah, bagaimana kita mengatasi kendala itu? Mungkin sebagai tambah usulan Pak, ketika nanti penyusunan perda yang ada terkait pencegahan itu mungkin lebih penting Pak di perda tersebut, bahwasanya penekanan untuk area sepadan itu memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan berekonomi. Memang di Permen 27 juga bisa Pak, bahwa waduk ini bisa digunakan untuk kegiatan wisata, betul Pak, semuanya dengan proses izin. Akan tetapi untuk penyelamatan bendungan lama seperti ini, ya kita justru di Perda itu mungkin sebagai masukan penekanan kembali terhadap pemanfaatan sepadan Pak. Kalau di Perda sebelumnya tidak diperuntukkan untuk bangunan non permanen, kalau memang sekarang ada Perda terbaru lagi untuk tata ruang ataupun Perda di Jawa Barat untuk area-area khusus yang untuk perlindungan sumber air, mungkin lebih diperketat kembali Pak terhadap penegakan ini. Aturannya kan Perda sudah ada, Permen sudah ada. Kaitan dengan masalah garis sempadan itu sudah diatur semuanya. Tinggal kita mau atau tidak menertibkan itu, menjaga itu. Nah, action kita kira-kira seperti apa? Dan kalau memang ada masalah-masalah untuk pembuatan Perda kita ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa muncul di Ya, baik Bu, untuk dari satu sisi pemanfaatan tambahan ya Pak, selain untuk irigasi, air minum, wisata, sekarang kan terkait masalah makin banyak petani KJA, makin banyak kapal, makin banyak wisata, makin banyak juga kapal wisata. Otomatis secara kimia, secara apa namanya dari untuk kualitas air Pak. Nah untuk saat ini pantauan kami Pak, karena memang mengukur kualitas air yang ada di waduk itu memang harus 3 musim Pak, musim kemarau, kemudian musim hujan dan musim normal. Nah hasil pantauan kami ketika memang musim hujan memang masih tercemar tapi sifatnya masih ringan.
Tapi kalau ketika udah musim kemarau, airnya memang sudah tertahan, tidak melimpas, otomatis ini pasti udah musim customernya berat. Seperti itu. Dan hasil kajian kami di 2017 untuk mengembalikan kelestarian air di sini memang butuh 3 tahun dengan tidak ada keramba jaring apung. Butuh 3 tahun. Jadi bisa kembali ke zaman dulu gitu. Orang bisa berenang. Sekarang kalau mau berenang aja udah berpikir dulu karena mungkin bisa data-data karena airnya juga udah kelihatan besar. Ini dipakai air minum. Mungkin efeknya ke perusahaan air minum, mereka melakukan kegiatan produksi WTP-nya untuk treatmentnya mungkin lebih mahal. Mungkin lebih mahal dari yang sebelum-sebelumnya. Karena memang ini harus beberapa kali filter kan gitu. Itu mungkin makin mahal intinya. Mungkin itu. Kemudian ada satu hal lagi mungkin Pak bagi masukan. Jadi izin layar di sini memang kalau terkait pemanfaatan di sini yang wisata ini memang rekomendasinya sudah ada Bu. Tapi tambahan-tambahan kayak izin kapal, izin belayar itu rata-rata mereka memanfaatkannya komunikasinya ke Dishub. Nah, ke Dishub. Tapi untuk melakukan kegiatan permohonan izinnya ke kami memang tidak ada. Nah, jadi para pengguna kapal di sini, wisata kapal ini mereka udah tenang karena udah ada izin dari Dishub. Tapi kalau secara izin usaha BJPSDA-nya ada di sini memang harusnya ke kementerian seperti itu. Mungkin itu butuh dorongan regulasi lah Bapak terkait masalah pemanfaatan. Kalau izin pemanfaatan sudah jelas sebetulnya Bu ke kementerian gitu ya. Kemudian dari kementerian turun lokasi wilayah, nanti rekomendasinya ya kami ke BPWS. Baik, mohon izin menambahkan Bapak. Yang pertama tadi dari Pak Ketua terkait yang juga menyambung dengan dari Pak Yusuf dan Pak Yusuf terkait dengan kaitan dengan Pak Buka ini pengguna sumber daya pada air permukaan. Waduk Dharma ini memang agak unik Pak. Dari satu sisi WS-nya WS pusat, waduknya dikelola oleh BPWS, tapi asetnya tercatat di provinsi dan wisatanya dikelola oleh Jasita. Jadi izinnya itu masuk ke Kementerian PU, tetapi pajaknya kita yang masuk ke provinsi Pak. Jadi KDAM yang ngambil air dari Waduk Dharma, izinnya ke pusat, karena BPWS di Cengkareng, tetapi dia bayar pajaknya tetap ke daerah. Ada tambahan lagi terkait dengan pengelolaan aset. Jasita melakukan kerjasama aset dengan pemerintah Kopi Jabat dan membayar kontribusi sebesar tadi 1,5 miliar. Jadi ada dua potensi dari Waduk Dharma ini terkait dengan dari pajak dan terkait dengan pengelolaan aset untuk wisata. Selanjutnya terkait dengan pajak itu sendiri Pak, pajak yang tadi Pak Yusuf menanyakan mengenai KJA Pak. KJA memang dari KJA ini yang di undang-undang di atas diatur mengenai yang dikenakan pajak itu baru untuk yang memanfaatkan air Pak. Ini ada hubungannya tadi dengan aset ini dengan perda yang kita susun itu ada di pasal 68 di rancangan perda itu dipisahkan Pak antara izin pemanfaatan air atau penggunaan air dengan pemanfaatan aset Pak. Jadi dibuat clear cut. Jadi jelas nanti pada saat pemanfaatan air seperti PDAM yang memanfaatkan air dari Waduk Dharma itu pajak. Jadi pada saat pemanfaatan satu Jasita yang mempunyai kontribusi itu pendekatannya adalah pendekatan terkait dengan pendekatan aset seperti itu. Berikutnya dari Ibu Nia, Bu, terkait dengan pemanfaatan air di kawasan hutan. Jadi memang ada sedikit menarik bahwa Kementerian Kehutanan menerbitkan SE nomor 6 tahun 2025 Bu. Itu bunyinya bahwa surat edaran itu ditujukan ke seluruh gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia bahwa tidak boleh menarik pajak untuk kegiatan di kawasan kehutanan. Ini sebenarnya bertentangan dengan undang-undang keuangan swasta daerah. Jadi sebenarnya di air itu ada dua Bu perlakuan. Yang pertama terkait pajak, yang kedua BJPSDA. Mungkin kalau BJPSDA mungkin bisa dilarang sebagai aturan kehutanan, mungkin bisa masuk mereka. Tapi kalau pajak itu hak kewajiban mendasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya ini sudah kami sampaikan pada hukum bahwa ada regulasi di kehutanan yang bertentangan dengan undang-undang.
Jadi sebaiknya kalau memang pajak tetap harus bayar, mungkin kalau untuk BJPSDA mungkin itu dikecualikan dilakukan itu. Ini Pak, kita kalau bilang tadi sudah dijelaskan BJPSDA-nya ya. Itu kalau kemarin kan itu kan perusahaan yang dikirim tentang pajak oleh pusat. Kalau di sini penagih siapa? Jaswitanya atau siapa yang penagih? Kalau di Cimanuk Cisanggarung, kewenangan kalau BJPSDA masuknya ke pusat Pak, enggak ke daerah. Ya, yang membayar ke sana siapa? Kalau di pusat ini, saya nggak tahu Cimanuk, kalau di Citarum dan Ciliwung sudah dikelola PJT Pak, maksudnya oleh PJT. Tapi Cimanuk memang PJT-nya sudah mulai masuk ke Cimanuk, tapi belum diterapkan Pak ya. Sudah masuk Pak. Jadi bukan pengelolaannya Jaswita bukan itu ya? Bukan. Jadi ada 3 Pak, ada BJPSDA, ada pajak, ada yang terkait aset Pak. Aset yang nanti akan kembali lagi akan pengelolaan sini kan betul. Kembali nanti kepada wilayah sungai. Jadi kita juga di Perda ada kewajiban untuk BJPSDA. Jadi memang sangat erat kaitannya. Hanya saja memang tadi dari Pak Yusuf terkait KJA ini belum memang di undang-undangnya yang dikenakan pajak itu terkait dengan pemanfaatan airnya Pak. Jadi memang objeknya ini harus saya nggak tahu pendekatan seperti apa, karena memang objek pajak ini diatur oleh aturan yang lebih tinggi, namun memang apakah nanti pendekatannya retribusi atau apa yang bisa memberikan pendapatan ke daerah. Walaupun memang posisinya di hasil kajian dari BPS sendiri bahwa sebaiknya di Waduk ini kajiannya adalah nol ya. Jadi memang jadi ada sebuah apa namanya itu dari sisi kita pengen nol, tapi dari sisi retribusi juga kita pengen, dan mungkin harus ada penelitian yang dalam Pak terkait hal tersebut. Saya rasa demikian Pak, sedikit tambahan dari kami, mungkin kami mohon. Jadi di Undang-Undang Keuangan itu Pak, air itu pemanfaatan itu adalah masuk di pajak. Jadi dia tidak mengenal semua yang memanfaatkan air itu wajib kena pajak. Ya. Ya. Belum pernah. Tapi memang dari kehutanan dengan ada surat edaran menteri ini seolah berblok Pak. Langsung blok bahwa tidak boleh di Baik, terima kasih. Istrinya dulu seperti kami di daerah Jawa, suaminya mantan ketua fraksi di Jawa Tengah, sekarang ketuanya itu. Baik, mungkin demikian Pak. Selanjutnya kami serahkan ke Pak. Baik, terima kasih atas semua paparan-paparannya. Saya mungkin agak sedikit keluar ya dari tema ini karena kebetulan ini yang kita cari-cari selama ini sebenarnya Direktur Jaswita ya. Karena sangat sulit sekali ya dari Komisi 4 mencari beliau, terutama sebelum ada penutupan yang di IBIS Puncak ya. Iya, jadi saya berharap Direktur Jaswita ini saling menjaga, saling menghormati, karena kita tahu
Pak KDM itu sebenarnya kan ingin sekali menutup BUMD yang tidak produktif. Salah satunya yang dibicarakan sebenarnya Jaswita, tetapi kami masih mempertahankan. Karena apa? Karena masih ada harapan di sini. Mudah-mudahan ke depan Jaswita itu bisa menjadi salah satu lumbung PAD yang kita harapkan. Nah, oleh karenanya mungkin sebisa mungkin kami dari kawan-kawan DPR akan terus berupaya mempertahankan agar Jaswita ini tidak menjadi sorotan seperti yang tadi Pak tadi sampaikan. Harapannya menjadi ATM terus. Jadi mudah-mudahan ke depan justru Jaswita sendiri yang menjadi ATM bagi APBD Provinsi Jawa Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.